Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial gimana sih cara pengaturan auto DM, auto follow di Instarobo. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara instalasi dan cara menambahkan akun, cek di video sebelumnya ya. Itu sudah saya buatkan tutorial cara instalasi dan menambahkan akun IG ke aplikasi Instarobo. Nah, untuk video kali ini saya akan demokan cara mengatur kita supaya bisa melakukan auto follow dan DM. Nah, setelah teman-teman tambahkan akun, nanti tinggal masuk ke menu automation, kemudian pilih akun yang akan kita pakai untuk melakukan auto follow. Misalkan dalam kasus ini saya menggunakan contoh username printer berkualitas. Nah, di sini ada tombol gear yang artinya settingan. Nah, ditekan saja tombol settingannya. Nah, di sini akan muncul 3 menu utama ya, 3 fitur utama. Yang pertama adalah auto follow dan DM, auto like dan comment, dan auto unfollow. Kali ini saya akan fokus di menu yang pertama aja nih, yang auto follow dan DM. Di sini juga ada beberapa pengaturan ya. Jadi target follow, target akun yang akan kita follow, itu bisa kita cari otomatis menggunakan Instarobo dengan hanya memasukkan keyword-keyword yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari dari keyword profil akun Instagram tertentu. Misalkan saya ingin memfollow user-user yang memiliki username atau bio tentang jualan komputer. Nah, nanti tinggal di checklist dulu berdasarkan keyword profil dan isikan jualan komputer. Maka di sini nantinya Instarobo akan mencari username dengan profil seperti ini. Nah, ini nanti ada juga berdasarkan hashtag tempat lokasi yang nanti akan saya jelaskan di video yang berbeda. Nah, kita fokus di sini dulu berdasarkan keyword profil. Nah, kita sudah bisa melihat dari akun IG kita ya, sebenarnya dia pencarian di Instagram itu seperti apa. Ini saya coba perlihatkan di IG. Nah, ini kita sudah masuk ke akun yang tadi ya, printer berkualitas. Misalkan saya ketik jualan komputer, maka akan muncul beberapa username hasil pencarian, yaitu ada Kepi komputer, RAM komputer, jual komputer bekas Jaksel, dan seterusnya, ada beberapa akun. Nah, kita akan memfollow target-target ini. Nah, enaknya di Instarobo, kita bisa mencari tidak hanya satu keyword saja. Kita bisa lebih dari satu, misalkan jualan komputer, jualan printer, jualan laptop. Berdasarkan keyword yang kita mau, nanti Instarobo akan mencarikan username yang berkaitan dengan itu semua, dan itu akan menjadi target follow kita. Kemudian setelah kita mendapatkan target-target tersebut, kita mau ngapain? Di sini ada beberapa menu. Pertama ada aktifkan auto follow. Itu artinya target-target yang hasil pencarian ini langsung kita follow. Nah, tetapi kalau kita menggunakan fitur auto follow following, kita hanya memfollow followingnya dia, tetapi tidak memfollow akun yang bersangkutan. Kalau hanya di checklist bagian auto follow following. Kalau hanya di checklist yang auto follow follower, kita berarti hanya memfollow followernya akun-akun hasil pencarian ini, sedangkan akun hasil pencariannya tidak akan kita follow. Tetapi kalau kita mau dua-duanya, target pencarian tersebut mau kita follow juga,
kemudian follower atau followingnya juga mau kita follow, maka aktifkan semuanya saja. Maka semuanya akan kita follow, baik user-user dari pencarian beserta following dan followernya. Nah, seperti itu. Untuk lebih mudahnya, saya akan aktifkan yang pertama saja, yaitu aktifkan auto follow. Kemudian ada dua opsi lagi di bawah ini, ada auto like postingan terakhir dan auto comment postingan terakhir. Ini gunanya untuk meningkatkan kepercayaan target kita supaya memfallback bahwa kita sudah like postingan mereka. Jadi dari pihak target follow kita, ketika mereka kita follow dan dapat like, setidaknya mereka ada keinginan untuk memfallback akun kita. Nah, tujuannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak mau diaktifkan, hanya follow aja, ya tidak perlu di checklist. Kemudian yang penting juga di sini ada auto DM. Nah, tadi target kita, misalnya kita mentargetkan auto follow, berarti hasil pencarian ini akan kita follow dan akan kita DM sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan dari target akun kita supaya mereka memfallback akun yang kita punya. Nah, di sini juga kita bisa menyiapkan template auto DM-nya. Nah, kalau komentar dan DM, syaratnya kita harus sudah punya template terlebih dahulu. Nah, pengaturannya ada di sini. Nah, nanti akan saya coba praktekannya auto DM-nya saja. Nah, tapi karena saya belum membuat template-nya, ini saya nonaktifkan dulu aja, kemudian saya simpan. Kita balik ke template dulu ya, supaya kita bisa memilih template yang ada di auto DM-nya. Auto DM. Nah, template yang ada di Instarobo, kelebihan templating yang ada di Instarobo itu adalah mendukung format spin text. Apa itu spin text? Coba kita lihat ya, spin text itu apa ya? Sebenarnya tulisannya adalah spin text ya. Nah, contohnya ini saya akan, ya teman-teman lebih memahami spin text itu apa sih, makanan apa. Spin text. Nah, misalkan ini, kita bisa membuat format-format di mana nanti Instarobo akan mengacak di antara kurung kurawa ini yang dipisahkan dengan tanda separator. Nah, untuk si Instarobo memilih yang mana itu agak secara acak, nanti Instarobo yang mengacak sendiri. Jadi teman-teman tinggal memasukkan aja daftar kata-kata yang akan kita pakai. Yang misalkan ini, menulis separator membuat, artikel separator cerita, adalah sangat menyenangkan separator pengalaman bermanfaat. Nanti dia akan bisa mengenerate teks-teks menulis, jadi dia mengambil yang menulis aja, membuatnya enggak, menulis cerita, bukan artikel, cerita, sangat menyenangkan. Membuat artikel adalah pengalaman yang berharga. Nah, ini bisa seperti ini. Membuat cerita adalah pengalaman yang berharga. Ini sebenarnya andalahnya harusnya ada semua nih. Menulis cerita adalah sangat menyenangkan. Ini ada yang kurang ya, karena andalahnya tidak dimasukkan ke dalam format pengurawa. Jadi intinya dengan spin text ini kita bisa mengenerate berbagai kemungkinan teks yang banyak, sehingga komentar kita, DM kita tidak dianggap sebagai spam. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, jangan sampai kita menggunakan auto DM atau auto komen menggunakan kalimat yang sama semuanya. Itu sangat berisiko terkena blokir dari Instagram. Nah, misalkan saya menggunakan spin text, saya akan menyiapkan 3 buah kata.
kemudian saya kasih separator yang kedua, kasih separator lagi, dan yang ketiga. Jadi akan ada 3 kemungkinan DM yang akan dikirimkan. Jadi ini saya buat syntaxnya hanya memisahkan kalimatnya saja. Oh, contohnya tadi kan dia lebih variatif ya, per kata dia acak gitu. Ini bisa juga kalau menggunakan format itu di Instagram juga sudah support. Nah, contohnya seperti ini, saya simpan. Terus kita kembali lagi ke menu automation, kita buka lagi pengaturan printer berkualitas. Nah, auto DM-nya kita aktifkan dan pilih auto DM yang tadi, auto DM printer berkualitas. Oke ya teman-teman, sampai sini seharusnya bisa dipahami. Saya simpan. Yang kemudian berikutnya, setiap pengaturan jangan lupa pengaturan waktunya juga harus kita atur. Ini sudah ada warning ya, hati-hati jika pengaturan interval terlalu cepat bisa terdeteksi sebagai spam. Deal with your outreach. Ini teman-teman harus pastikan bot itu berjalan senatural mungkin, semanusiawi mungkin, sehumanis mungkin. Jangan sampai intervalnya terlalu cepat dan terus-menerus. Itu nanti algoritma Instagram akan mendeteksi sebagai spam, dan tentu berbahaya buat akun kita. Nanti bisa diblokir, paling parah kita tidak bisa login ke akun yang sudah kita punya. Nah, enaknya di Instarobo kita bisa mengatur hari-hari aktifnya. Jadi kalau kita misalkan aplikasi Instarobo jalan terus-menerus 24 jam berhari-hari, nah, kita bisa mengaktifkan di hari-hari tertentu saja supaya terlihat lebih manusiawi, ya tidak full berhari-hari. Tapi kalau mau berhari-hari juga boleh, saya cari saja biar mudah, nanti intinya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian ada gunakan interval acak. Defaultnya tidak terchecklist ya. Kalau tidak, karena defaultnya tidak terchecklist, maka interval setiap follow, karena kita kan tadi ini mau pengaturan auto follow ya, setiap follow akan diberi interval selama 30 menit. Bisa diubah. Artinya kalau kita tidak menggunakan acak, maka ketika follow akun yang satu dengan follow akun yang berikutnya selalu berjarak 30 menit. Dan itu selalu fix, tetap. Jika kita ingin lebih natural, seperti layaknya manusia, kita bisa menggunakan interval acak. Ketika kita aktifkan interval acak, maka akan ada pilihan interval minimal dan interval maksimal. Contohnya saya isikan 1 sampai 3. Ini jangan ditiru ya, ini sangat rawan dan dianggap sebagai spam. Ini hanya untuk kebutuhan tutorial saja. Kalau untuk yang realnya teman-teman bisa mungkin 20 sampai 30, 20 40, 15 sampai 30. Itu lebih manusiawi, dan itu juga disesuaikan dengan akun kita. Kalau akun-akun baru limitnya masih sedikit, misalkan untuk follow per harinya masih sedikit, nanti bisa dicari info-info mengenai limitasi jumlah action di Instagram. Itu aja. Maka dia akan mengacak nih, kadang 1 menit, kadang 2 menit, kadang 3 menit. Nah, semakin banyak rentangnya, kemungkinan itu semakin banyak kemungkinan perbedaannya. Nah, kita juga bisa mengatur jam aktifnya di jam-jam berapa saja. Misalkan kita tidak mau nih jam-jam tidur aktif, jam 1 malam, jam 2 malam, kita nggak mau. Kita maunya hanya di jam-jam yang orang biasa bangun. Misalkan jam 6 sampai jam 10. Kemudian ada jam istirahat jam 12 sampai jam 4. Dan malam hari jam 18 sampai 23 misalkan. Jadi dia tidak akan running nanti di jam-jam, misalkan jam 5 nggak akan jalan, jam 4 tidak akan jalan, jam 11 tidak jalan. Hanya di jam-jam yang kita pasangin aja. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan batas maksimal step action.
action ini maksudnya adalah setiap kita lakukan tadi follow DM sekali aja. Jadi kalau misalnya kita follow sekaligus DM, nah satu follow DM ini akan dianggap sebagai satu action. Nah ini bisa kita atur menyesuaikan dengan limitasi tadi yang saya sebut tadi, ada batas maksimal per harinya berapa. Takutnya kita intervalnya terlalu pendek, dan kalau itu on 24 jam itu bisa melebihi batas maksimal. Kita bisa aktifkan, kita limit nih. Misalnya untuk contoh saya kasih limit 4 saja. Jadi dalam sehari itu dia hanya 4 kali aja, setelah itu dia stop meskipun jamnya aktif, setelah interval aktif, harinya juga aktif, tapi karena dia kita batasin kita tetap di stop, jadi tidak akan menjalankan proses auto flow dan DM. Kita simpan aja dan siap, pengaturannya sudah siap. Selanjutnya kita tinggal jalankan aja bot. Cara menjalankannya gimana? Kembali ke menu utama, kemudian klik tombol play hijau. Oke, kemudian kita tunggu. Tadi kan saya setting 1-3 menit ya, jadi tunggu maksimal 3 menit. Seharusnya ada log atau catatan di sini, dia sudah memfollow siapa, mendm siapa, seharusnya sudah ada. Nah ini teman-teman udah lihat ya, di menit ke-27 muncul dia sudah berhasil memfollow KPI komputer, dan dia mendm KPI komputer lagi merintis nih kak, supaya banyak follower yang mau di follow ya. Berhasil, kita bisa lihat langsung di sini. Kita lihat di DM kita ya. Nah ini muncul ya, kita berhasil 31 detik yang lalu. Kita tunggu berikutnya, karena dia akan jalan terus menerus. Oke teman-teman, di menit 29 berarti dia jedanya 2 menit. Jadi dari 1, 2, 3 dia ngambilnya 2 menit di sini. Dia berhasil memfollow RAM komputer dan kebetulan DM-nya sama. Ya memang kalau kita acak ya memang ada kemungkinan dia sama lagi. Makanya kalau bisa kita bikin spin text-nya sebanyak mungkin supaya kemungkinan dia sama kecil.
Nah ini juga kebetulan juga sama-sama 2 menit ya, dia ngacaknya karena 1, 2, 3 emang dia kemungkinan mengacak nggak banyak. Nah, mungkin bisa double-double 2 menit, mungkin berikutnya 1 menit, tapi nanti berikutnya 1-2 menit lagi bisa aja. Nah seterusnya, tapi ini untuk DM-nya dia ngacak ya, dia nggak sama lagi, dia menggunakan pilihan yang berikutnya. Kak, aku suka sama akun kakak, bagus-bagus postingannya, follow akun saya ya kak. Nah begitu, ini saya stop dulu. Misalkan berikutnya saya mau mengaktifkan, saya ganti yang ini, saya matikan. Saya mau memfollow followernya dia, supaya dia memfollow back akun kita yang sejenis dengan yang dia follow. Kemudian kita like postingan terakhir dari target tersebut. Kita nggak perlu DM deh, DM kita simpan lagi. Aturan waktunya kayak nggak perlu kita rubah. Kita coba ya. Oke. Nah ini agak anomali ya, dia memfollow karena followernya kita yang pertama tadi, follower dari Capcom komputer, yang terakhir kita, maka dia akan memfollow. Sebenarnya ini juga nggak akan dilakukan, tapi dia karena dia sudah terambil datanya maka dia akan dieksekusi. Tapi ini biarkan aja, nggak apa-apa, nanti akan nge-follow follower yang berikutnya. Tetapi karena tadi kita batasin 4, seharusnya nggak jalan lagi nih. Supaya kita tambahin 1 lagi, kita stop dulu. Kita pengaturan limitnya kita tambahin jadi 5. Terus kita stop lagi.
Nah, oke ya. Jadi dia akan memfollow yang follower berikutnya, yaitu Yoga Ardi. Jadi sudah like postingan terakhir dari Yoga Ardi. Kita bisa cek, kita copy dulu akunnya, kita buka dari sini ya. Postingannya di sini. Nah, sudah kita like ya di sini ya. Jadi like-nya berhasil. Nah, begitu seterusnya. Teman-teman tinggal nanti disesuaikan aja pengaturannya dengan kebutuhan. Mungkin mau mengaktifkan auto komen postingan terakhir, atau mau auto followingnya juga. Nah, itu bisa digunakan. Oke, jadi mudah banget kan? Kita cukup sekali ngatur, keywordnya bisa kita isi sebanyak-banyaknya, kemudian template juga bisa kita isi banyak-banyak. Jadi ketika ini dijalankan terus-menerus berhari-hari, tidak masalah, dia tetap jalan. Teman-teman bisa beraktivitas yang lain. Kalau misalnya kita punya akun yang banyak, kita untuk meningkatkan engagement dengan user-user yang lain, sudah bisa menggunakan Instarobo ini. Oke ya teman-teman, untuk yang pengaturan yang berikutnya nanti saya akan buatkan di video yang berbeda. Tetapi secara umum pengaturan atau following dan pengaturan waktunya semuanya sama, hampir semuanya sama. Ini hanya tinggal cara mencari targetnya yang berbeda. Oke, gitu aja. Terima kasih. Silakan nonton video yang berikutnya.